Film ini diawali oleh scene kengerian dari seorang bocah dengan gunting di tangannya. Lalu, tanpa ekspresi dan merasakan sakit sedikit pun, bocah tersebut menggunting setiap bagian kulit di wajahnya. Dan film The Hills Run Red pun baru dimulai. Scene pun dilanjutkan dengan prolog yang menceritakan tentang film kontroversial di tahun 82. Film itu berjudul The Hills Run Red. Film tersebut memiliki banyak adegan sadis dan pembunuhan yang sangat terlihat nyata. Makanya film tersebut cuma tayang sebentar saja di bioskop. Tak ada pemeran yang bisa ditemukan. Selama bertahun-tahun, para sejarawan film hanya bisa menyaksikan trailernya saja dan terus mencari keberadaan film tersebut. Lalu si pembuat film yang bernama Wilson Concannon, Concannon aja ya, ia pun tak terdengar lagi kabarnya. Kemudian scene pun dilanjutkan dengan seorang pria yang bernama Tyler. Dari sebuah laporan temannya, ia mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang wanita yang bernama Alexa Concannon, di mana wanita tersebut adalah anak dari si pembuat film kontroversial yang membuat mereka penasaran. Tyler yang tidak bisa menemukan link download filmnya kayak kalian gitu, cuman bisa melihat kembali trailer film yang membuatnya kagum dengan banyaknya adegan yang terlihat sangat nyata. Di mana trailer film tersebut memperlihatkan sebuah cerita pembunuhan dari seseorang yang berperilaku aneh. Orang itu bisa saja disebut dengan psikopat babyface yang suka memerankan permainan pembunuhan dan kematian. Kemudian Tyler melihat sebuah video dari si pembuat film. Dari rekamannya, Tyler jadi terinspirasi untuk membuat sebuah film dokumenter tentang dirinya yang akan mengungkap sebuah film yang tidak pernah ditemukan itu. Di keesokan harinya, Tyler langsung mengawali filmnya dengan sebuah video yang menjelaskan rasa penasarannya tentang film yang selama ini ia cari. Tapi kedatangan seorang temannya yang bernama Lalo mengganggu proyek yang baru ia buat. Lalu Tyler menceritakan tentang pembuatan film dokumenter yang akan ia lakukan, di mana Tyler harus menemui seseorang yang bernama Alexa untuk keperluan filmnya itu, dan berencana untuk pergi ke setiap tempat yang ada di dalam semua adegan trailer film kontroversial tersebut. Tyler pun meminta bantuan kepada Lalo untuk membantu rencananya. Kemudian Lalo menyarankan agar Tyler membawa seorang wanita yang bernama Sherina untuk menemani rencana mereka. Dan sarannya itu ditolak Tyler yang tidak menyukai wanita yang selama ini selalu dekat dengannya. Singkat cerita, kali ini Tyler berada di sebuah tempat khusus pria dewasa. Dan tak lain tujuan sebenarnya hanya untuk mencari Alexa yang bekerja di sana. Saat pertama masuk, Tyler disambut dengan wanita-wanita bertombol jumbo sembari bergelayutan di tiang jemuran. Tapi semua keindahan itu tidak membuat goyah Tyler yang ingin bertemu Alexa. Kuat iman adalah jalan Tyler. Kemudian dari petunjuk si bewok, Tyler akhirnya bisa tahu di mana Alexa berada. Ternyata Alexa yang ia cari adalah seorang bondon tiang jemuran. Tak berapa lama menunggu, akhirnya Tyler bertemu dengan si bondon di ruang privat. Si bondon yang mengira Tyler adalah pelanggannya langsung menyambutnya dengan tarian knalpot beat bobok yang sangat garang. Sementara itu, Tyler terus mengatakan bahwa niatnya bertemu hanya untuk menanyakan tentang film yang dibuat ayahnya si bondon. Lalu si bondon membisikkan bahwa sebenarnya ia sengaja terus melakukan tarian karena seseorang sedang mengawasi mereka, dan menyuruh Tyler untuk menemuinya di luar saja. Singkat waktu, Tyler akhirnya menunggu si bondon di dalam mobil, dan tak lama kemudian si bondon datang dengan uyah bubuk yang langsung ia hisap. Rupanya wanita penghibur itu adalah seorang pecandu uyah haram. Lalu mereka pun bergegas OTW ke kontrakan si bondon milik keponakan Mang Ojon. Terlihat seseorang yang misterius memperhatikan mereka. Siapakah dia? Kita lihat saja nanti. Sok-sok misterius. Sesampainya di kontrakan, Tyler melihat poster dari film yang ia cari. Seketika, Tyler pun teringat dengan kesadisan yang berada di film paling kontroversial itu. Lalu si bondon yang pecandu berat mengatakan bahwa Tyler bukan yang pertama kalinya menanyakan tentang film yang dicarinya itu. Sembari nge-fly, si bondon juga mengatakan jika dirinya memiliki film tersebut dalam full version, dan ia berencana untuk membakarnya. Mendengar hal ini, Tyler jelas heran, seolah film ayahnya itu sangat dibenci oleh si bondon. Lalu, si bondon yang semakin teler malah menyuruh Tyler segera landing di ranjang untuk mengaduk semen dengannya, karena Alexa seolah tahu maksud lelaki mendatanginya. Tyler pun mulai kesal karena bukan itu yang sebenarnya ia inginkan, menolak rezeki dan kuat iman. Di keesokan harinya, si bondon kaget saat mengetahui dirinya sudah terikat.
Kemudian saat Tyler datang, ia mengatakan bahwa Tyler akan membantu dirinya terbebas dari candu Uya haram itu, asalkan si Bondon bisa membantu Tyler untuk mendapatkan film ayahnya. Singkat cerita, entah beberapa hari berlalu, si Bondon kini terlihat fresh karena sudah sembuh dari candu uyahnya. Dan seperti yang sudah disepakati, ia akan mengantar Tyler bersama teman-temannya untuk pergi ke salah satu tempat yang berada di dalam trailer film The Hills Run Red. Dari petunjuk yang dikatakan si Bondon, tujuan mereka sebenarnya berada di dalam hutan pinus. Perjalanan mereka pun terhenti saat si Bondon tidak kuasa menahan hajatnya. Intinya nggak kuat pengen modal. Tak lama setelah ia selesai, si Bondon melihat sesuatu yang membuatnya penasaran. Ternyata itu hanyalah boneka rusak yang sudah terkubur. Dari tampilan seram boneka tersebut, si Bondon jadi teringat masa kecilnya yang selalu melihat sosok tokoh utama di film ayahnya itu. Si Bondon pun kaget saat melihat seseorang sedang memperhatikannya, dan ternyata sosok misterius itu terlihat sedang merekam. Sutradara Kopet kah? Mereka pun tidak menghiraukan apa yang si Bondon lihat dan kembali melanjutkan perjalanannya. Saat sedang OTW, si Bondon Alexa mengatakan bahwa film yang Tyler cari sebenarnya berada di rumah ayahnya di tengah hutan. Mendengar hal itu, mereka pun jadi semangat untuk menuju ke sana. Kemudian untuk keperluan dokumentasinya, Tyler berhenti di sebuah pom mini milik cucu dari Mang Ojon, Fix, keluarga pengusaha. Dan tentu saja, tempat itu bukan sekedar pom mini biasa, melainkan sebuah tempat yang berada di cuplikan trailer film yang mereka cari. Lalu mereka pun mencari tahu pendapat orang sekitar tentang film sadis yang pernah tayang di bioskop itu. Dari kesaksian seorang emak-emak, ia sangat benci dengan si pembuat film karena selain sadis, si emak mendengar rumor mengatakan bahwa film tersebut memakai darah asli untuk totalitas dalam adegannya. Kemudian si botak yang berada di sana juga menceritakan pengalaman yang pernah melihat film The Hills Run Red. Pada saat itu, setelah penayangan pertamanya, pihak bioskop menutup gedung setelah ditemukan beberapa pria mati terbunuh di sana. Mereka pun kaget mendengar kisah tersebut, seakan-akan film itu memang benar-benar terkutuk. Setelah wawancara singkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah tempat ayahnya si Bondon. Saat dalam perjalanan, si Bondon menceritakan sosok Babyface yang menjadi tokoh utama adalah seseorang yang memiliki wajah yang buruk rupa dan merupakan orang dusun yang tinggal di bukit. Singkat waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi sebelum mereka OTW, Tyler membuat dokumentasi bahwa perjalanannya itu akan menuju sebuah rumah dari seseorang pembuat film kontroversial bernama Wilson Chon Chanon yang mempunyai totalitas yang sangat tinggi. Lalu mereka yang segera prepare dengan bawaannya untuk perjalanan di dalam hutan. Tak lupa juga dengan sebuah pistol untuk jaga-jaga. Tanpa mereka sadari, perjalanan yang baru mereka mulai diawasi oleh seseorang. Orang yang tadi kayaknya lumayan cepat juga pergerakannya ya. Kayak sosok apa gitu. Saat mereka mulai jauh memasuki hutan, tanpa sengaja, Sherina menginjak sesuatu. Terlihat itu adalah sebuah tulang manusia. Lebih herannya lagi, mereka menemukan pengait juga di sana. Ketika Tyler melihat pohon di sekitar mereka, Tyler yakin bahwa tempat itu ada di cuplikan trailer film. Si Bondon juga kaget saat ia teringat dengan sebuah adegan yang ayahnya buat di tempat tersebut. Karena merasa khawatir, si Bondon mengajak yang lain untuk segera kembali saja ke kota. Dan tentu saja ajakannya itu ditolak oleh mereka yang sudah terlampau jauh masuk ke dalam hutan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, Tyler dan yang lainnya pun bermalam di tengah hutan. Pada saat itu, si Bondon menceritakan kembali sosok Babyface yang terlahir dari sebuah adegan pemerkosaan. Kemudian sang pelaku yang merupakan seorang pemburu menguliti wajah anaknya itu dan mengurungnya di dalam bawah tanah. Lalu anak itu menggunakan sebuah topeng dari boneka untuk menutupi luka yang dideritanya. Itulah sepenggal cerita tentang sosok Babyface. Tanpa terasa, malam pun semakin larut. Getaran hasrat adu jigong si Bondon mulai tak terbendung. Sementara Tyler yang cuman manusia biasa tidak bisa menolak bahasa tubuh dari wanita seksoi itu. Hingga pada akhirnya perhelatan jigong pun tidak terhindarkan. Ternyata orang-orang yang diwawancara di pom ini datang dan menyandra mereka. Tyler dan yang lain tidak bisa berbuat banyak dengan kawanan pemburu yang memiliki senjata ini.
Kemudian dengan kamera yang mereka mainkan, si botak akan membuat film pendek dengan adegan mengaduk semen untuk channel YouTube-nya dan dengan model kedua gadis itu. Tapi tiba-tiba sosok babyface yang berjiwa psikopat datang meriuhkan suasana dan para pemburu yang sudah bersiap dengan semennya pun gagal. Hadeh, riweuh. Tak hanya kawanan si botak, psikopat itu kini menyakiti si Bondon. Ternyata si Bondon terlihat sudah tahu dengan kebiasaan psikopat yang menyukai nyanyian aneh darinya. Kemudian ia mengatakan untuk tidak membunuh mereka. Tapi rupanya perintah tersebut tidak dituruti psikopat. Just leave them alone. Stop. Si Bondon yang ketakutan akhirnya lari seedan-edannya, apruk-aprukan di tengah hutan. Kesempatan itu pun membuat Tyler dan kawan-kawan bergegas untuk melarikan diri. Tapi Tyler tidak mau meninggalkan si Bondon yang sedang dikejar psikopat. Ia berniat untuk menolongnya terlebih dahulu. Tyler pun langsung pergi mengejar si Bondon. Sementara itu, Lalo dan Serena pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata FF tak bersekin dari komplotan pemburu tadi. Lalu Serena berusaha menghubungi kantor polsek terdekat untuk meminta bantuan, tapi usahanya sia-sia saja karena ia tidak bisa menjelaskan lokasi mereka yang berada di tengah hutan. Tanpa diduga, mereka pun kaget saat mengetahui shotgun yang mereka bawa ternyata memiliki peluru yang kosong. Ternyata mereka pun jadi tahu psikopat tadi terlihat kuat ditembak karena senjata itu pakai peluru kosong. Gara-gara gak pakai skin kayaknya. Tak lama kemudian, karena mereka kira itu psikopat, si Lalo dan Serena pun lari seedan-edannya. Psikopat mah cepat, hanya bermodalkan suar lalu menghadang psikopat. Gak ngaruh atulur, psikopat pun berhasil melumpuhkan Lalo dan membawanya. Lalu scene pun beralih ke Tyler. Ia yang masih mencari si Bondon menemukan sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Karena penasaran, Tyler pun memeriksanya. Siapa tahu saja si Bondon berada di sana. Karena terlihat seseorang berada di beranda rumah, Tyler akhirnya menyelinap masuk lewat jendela. Saat berada di dalam, Tyler melihat keadaan rumah yang penuh dengan peralatan dari seorang pembuat film. Tyler pun kaget ketika mengetahui dirinya yang berada di klub malam pada klise film. Siapa yang merekamnya kira-kira? Kemudian Tyler kembali memeriksa setiap ruangan di rumah tersebut. Dan tanpa diduga, si Bondon sudah berada di ranjang dalam keadaan terikat dan bubulucun aurat. Tyler yang kuat iman pun segera menolong si Bondon untuk pergi melarikan diri. Kemudian Alexa mengatakan bahwa si pembuat film ternyata masih melakukan perekaman untuk menyelesaikan filmnya. Tak lama kemudian terlihat Serena yang sedang berpetualang melarikan diri menuju rumah itu. Ternyata seseorang yang membuat Tyler takut hanyalah jasad dari seseorang yang sudah membusuk. Sambil ketakutan, Serena mengajak Tyler untuk segera pergi karena psikopat sedang mengejarnya. Psikopat mah cepat. Dengan skill yang tinggi, psikopat malah sudah berada di dalam rumah. Ilmu Hiraishi no Jutsu ternyata sudah ia kuasai. Kemudian, anehnya dengan sebuah kata dari Alexa, psikopat itu nurut. Mulai curiga nih. Ada up snitch. Psikopat langsung mencari keberadaan petualangan Serena. Betapa kagetnya Serena saat mengetahui dirinya berada di tempat penyimpanan mayat yang sudah diasap. Sangat-sangat edan sekali. Sialnya lagi, psikopat itu mengetahui keberadaan Serena di sana. Akan tetapi, Serena berhasil selamat dengan bersembunyi di tempat paling menjijikan di tempat itu. Merasa dirinya aman, Serena berusaha keluar dari tempat tersebut. Tapi ia lupa bahwa psikopat mah cepat. Lalu kenyataan pun terungkap.
Ternyata si Bondon adalah dalang di balik ini semua dengan mengiring Tyler dan kawan-kawan menuju tempat tersebut. Ditambah lagi, si Bondon telah merekam semua kejadian untuk kebutuhan filmnya. Dengan kata lain, film tersebut masih melakukan proses syuting dengan membuat Tyler dan kawan-kawan menjadi pemeran sekelompok anak mudanya. Tyler pun syok parah saat mengetahui itu semua, apalagi dirinya kini sudah terikat dan tidak bisa kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian, sosok legend pemilik film Hills Run Red yang bernama Wilson Chon Cannon pun datang. Tyler pun tidak mengira orang yang telah dikatakan mati oleh si Bondon kini berada di hadapannya. Kemudian Wilson berbincang-bincang. Ketika mereka sedang syuting dulu, seorang tokoh utama di filmnya tidak bisa melakukan akting dengan baik. Give it to me. Give it to me. Ah, son of a... Show you how to do this. Dari cuplikan tersebut, Tyler pun mengira bahwa sosok psikopat adalah dirinya. Tapi tak sampai di situ, Wilson mengatakan bahwa si Babyface alias psikopat adalah anak dari si Bondon Alexa. What the fuck? Gak nyangka kan? Iya, si bocah yang di awal scene menguliti seluruh wajahnya demi totalitas sebuah film saat ia masih kecil. Lalu biadabnya lagi, bocah tersebut adalah hasil hubungan adu gabrutnya bersama Alexa. Ya, si Wilson gabrutan dengan anaknya sendiri untuk menghasilkan aktor terbaik dengan totalitas tinggi. Ya, ia mendapatkannya dan menjadi sosok Babyface sekarang. Di sisi lain, si Bondon bersama psikopat akan melakukan sesi pengambilan gambar untuk filmnya. Persiapan pun mulai dilakukan. Kemudian si Bondon menyuruh psikopat untuk memperkaos petualangan Sherina terlebih dahulu. Sambil menangis, Sherina menyanyikan lagu aneh yang seperti dilakukan Alexa. Yang jelas bukan lagu dia pikir dia yang paling hebat ya. Berharap psikopat akan luluh dengan nyanyian itu seperti yang Alexa lakukan di hutan. Tapi sialnya, Sherina malah lupa lirik lagu. Sementara itu, Lalo dengan alat yang sudah terpasang mulai menjalani proses syutingnya. Tak hanya itu, kali ini si Bondon membawa pisau untuk totalitas adegan yang ia inginkan. Lalu yang terikat hanya bisa meraung kesakitan. Tak lama kemudian, Wilson dengan membawa Tyler datang ke tempat syuting. Lalu Wilson sang master film sadis sangat kecewa dengan apa yang dilakukan si Bondon. Karena menurutnya adegan yang ditampilkan sangat buruk dan kurang menampilkan emosi. Terlihat Wilson begitu detail dengan setiap adegan untuk filmnya itu. Lalu Wilson akan memberikan contoh dari sebuah adegan yang menurutnya akan terlihat sempurna. Dalam adegannya, psikopat akan menyembelih Lalo. Saat semua sudah siap, terlihat si Bondon lebih ingin menjadi pengatur adegan. Cekcok antara ayah dan anak itu terdengar oleh Sherina yang kini sudah berhasil terlepas dari ikatannya. Terlihat kemarahan dari si Bondon sudah meluap saat ayahnya terus memaksanya untuk melakukan adegan itu. Mungkin sudah muak dan bosan jadi pembantu sutradara, si Bondon melampiaskan kemarahannya. Ketika cekcok terus berlanjut, Sherina memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Lalu tiba-tiba Wilson tidak suka dengan anaknya yang terlalu mengatur kemasteran dirinya. Psikopat pun mendadak melau saat mengetahui ibunya terkena tembakan. Tapi Wilson tetap saja memasukkan adegan sedih itu ke dalam filmnya. Parahnya lagi, Wilson menyuruh psikopat untuk melakukan fatality kepada ibunya. Tapi jiwa anak masih sayang sama ibunya. Good and tight. I have to finish this. Sambil memohon untuk tidak membunuh, Wilson berkata, "Masa iya kamu mau membunuh ayahmu sendiri?" Melihat momen tersebut, Tyler memanfaatkan situasi. Ia memerintah seolah jadi sutradara dan menyuruh psikopat untuk membalaskan dendam ibunya. Bagaikan cilok goang, psikopat menusuk-nusuk Wilson sang master film sadis sampai mati. Tepat pada waktunya, Sherina berhasil membunuh psikopat. Rupanya, si Bondon belum mati dan menempatkan Tyler di sebuah ruang khusus bersama mayat-mayat dalam posisi nobar bersama para mayat yang sudah menjadi korban di film itu. Dan tak lain, niat si Bondon itu hanya untuk memperlihatkan sebuah film sadis, mahakarya mendiang ayahnya yang selama ini Tyler cari.
kokoh tah lebok. Tyler yang terlihat syok dengan semua kengerian di film hanya bisa menangis histeris meratapi penyesalannya yang telah pergi ke tempat itu. Sepanjang malam bahkan sampai hari berganti, film itu pun masih belum habis untuk diputar, hingga membuat Tyler menjadi gila dengan kesadisan yang dulu ia kagumi dengan film yang tidak pernah habis. Setelah beberapa hari berlalu, si Bondon yang sudah terlihat segar memasuki sebuah ruangan dan ternyata Sherina dalam keadaan yang terikat berada di ruangan tersebut. Kemudian si Bondon memberikan sebuah hadiah kecil untuk bayi yang sedang dikandung Sherina. Dan film The Hills Run Red pun berakhir.